Loh, yakin ini? Nggak ada digital audio ya? Waduh, ini downgrade banget sih. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Brian Sasandi. Dan di video kali ini saya kedatangan TV Samsung terbaru di tahun 2024, yaitu seri DU7000. Nah, disclaimer dulu nih, sebelum saya bikin konten seperti unboxing ataupun review sebuah produk, itu saya selalu mencari referensi dari konten kreator lainnya di YouTube. Namun ketika kemarin saya coba cari seri DU7000 nya Samsung, ini saya nggak menemukan konten kreator elektronik asal Indonesia yang udah bikin duluan. Rata-rata itu konten kreator elektronik dari luar yang sudah bikin. Nah, mungkin ini adalah video pertama kali di Indonesia yang mereview atau unboxing Samsung tipe DU7000. Nah, sebelum lanjut unboxing, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, nggak terasa seri Samsung ini sudah pada seri di DU. Jadi Samsung ini serinya selalu berurutan ya. Yang pertama dari AU7000, kemudian BU7000, CU7000, dan sekarang di 2024 jadi DU7000. Mungkin di 2025 nanti jadi EU7000 ya, kayak gitu. Dan harusnya kalau misalnya ada seri DU7000, ada juga seri DU8000. Namun kemarin yang datang ke kita baru seri DU7000 aja. Seperti itu. Yang langsung terlihat bedanya dibandingkan dengan seri CU7000 kemarin adalah model kakinya nih. CU7000 model kakinya baru. Yang kemarin cuman simple aja kayak gini ya, model kaki seperti ini ya. Sekarang jadi kayak lurus gitu aja. Nah, nanti kita coba pasang lah biar lebih tahu bedanya di mana kayak gitu. Oke, yang pasti dapat kaki satu pasang, kemudian dapat buku garansi serta buku petunjuk. Saya penasaran di remote-nya apakah masih sama dengan seri di CU7000 ataukah berbeda. Saya coba buka dulu ya remote-nya. Yap, ternyata masih sama persis, gak ada bedanya dengan yang CU7000 ya. Dia masih memakai baterai, kemudian masih belum ada fitur voice command atau perintah suara di remote ini, dan koneksinya sendiri masih menggunakan inframerah seperti remote-remote zaman dulu nih, belum menggunakan koneksi Bluetooth. Menurut saya ini cukup disayangkan ya, karena rata-rata di harga seri 7000 ini adalah 3,9 sampai 4,5 juta. Nah, di harga segitu smart TV lainnya itu fitur remote-nya pasti sudah mendukung voice command, apalagi yang seri-seri TV Android itu pasti udah voice command semua karena dia harus mendukung fitur Google Assistant gitu. Saya coba ambil dulu yang remote-nya CU7000 ya, buat perbandingan nih. Nah, sama persis, gak ada bedanya sama sekali. Tuh, dari tombol-tombol peletakannya juga sama, shortcut aplikasinya juga gak ada yang berubah. Sensor tetap di atas dan masih pakai baterai, jadi kita nggak perlu buka yang baru ya, kayak gitu. Oke, itu yang membuat saya kurang aware atau sedikit kecewa dengan Samsung, masih menggunakan remote yang lama. Beralih ke TV-nya, ini kita langsung pasang kakinya aja ya. Sekaligus kita review port-portnya. Dari ketebalannya sepertinya masih sama dengan seri CU7000. Wow, ini model back covernya berbeda dengan seri CU7000. Kelihatan dari motif-motif back covernya ini dikasih motif garis-garis seperti ini ya, dari atas sampai ke bawah. Untuk port-portnya nih kita cek ada apa aja di sini. Yang pertama kita menemukan satu USB ya, cuman satu USB, kemudian 3 port HDMI, ada port LAN dan port antena. Wait, loh,
Yakin ini nggak ada digital audio ya? Waduh, ini downgrade banget sih. Terus kalau mau nyambungin audio berarti kita mesti dipaksa bener-bener pakai Bluetooth gitu. Sudah nggak bisa pakai kabel-kabel jack 3,5 nggak ada. Sekarang port audio optikal juga dihilangkan dengan Samsung. Apakah ini mungkin strateginya Samsung buat tetap menjaga kestabilan harga produknya, atau mungkin Samsung lebih berpikir sekarang speaker-speaker baru semua sudah berbasis Bluetooth, harusnya udah gak perlu lagi kabel-kabel yang seperti itu adalah tradisi zaman dulu. Seperti entah kenapa, cuman saya sedikit kecewa sih sebagai orang yang suka main musik di audio-audio besar. Jadi kayak gimana gitu, kurang lengkap lah. Ada yang mengganjal beneran loh, nggak ada audio optikal di sini, dan USB-nya pun cuma satu gitu. Mungkin juga karena orang-orang udah jarang banget yang pakai USB movie kali ya. Ya begitulah untuk spesifikasinya. Ini negara pembuatnya Vietnam. Kemudian untuk dayanya ini 115 watt. Cukup tinggi karena rata-rata harusnya di 95 sih ukuran 43 in. Oke, kita pasang aja kakinya. Yang saya suka dari Samsung dibanding brand lain adalah kakinya itu masangnya nggak perlu pakai baut gitu. Jadi lebih simple, lebih minimalis, dan pastinya lebih mudah, nggak perlu effort lebih gitu. Ini model kakinya seperti ini jadi ya. Ini yang saya suka, menurut saya lebih bagus dibandingkan yang seri CU7000 yang terkesan monoton dari tahun ke tahun, modelnya belum berubah, dan di seri DU7000 akhirnya berubah model kakinya. Cuman ini belum seperti yang CU8000 ya, yang bisa diatur-atur ketinggiannya. Ini fix sih, jadi untuk ketinggiannya. Ini untuk pemasangannya. Oh, jadi seperti ini pemasangannya. Ini di sini ada kayak tonjolan gitu dan dipasin sama lubang. Ini pemasangan yang cukup berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya cuman kayak diselipin aja, tapi ini dimasukin itu baru diselipin kayak gini. Oh, ternyata ini bisa diatur ketinggiannya. Mohon maaf, ini inovasi baru sih dari Samsung. Jadi kita tinggal memilih aja itu lubangnya, nah mau yang pendek ataupun yang tinggi. Nah kalau misalnya mau pendek, kita langsung masukin aja ke ujung yang sebelah sini, tonjolan yang paling tinggi tempatnya seperti ini, di lubang yang nomor 2. Jadi nanti dia pendek kakinya. Kalau kita mau kakinya lebih tinggi, kita masukinnya yang lubang nomor 2 ini di sini. Nah kayak gitu. Nah seperti ini, dia lebih tinggi. Kita pasang pendek aja ya. Ini inovasi bagus sih, cukup mengobati rasa kecewa saya karena menghilangkan port jack audio optiknya gitu. Nah jadi seperti ini kalau dia udah terpasang kakinya. Sekilas mirip dengan seri CU8000. Ada yang diturunin lagi deh kayaknya kualitasnya. Entahlah, Samsung ini banyak perubahan ternyata di seri terbarunya. Biasanya nih Samsung pakai kabel tis yang dia tulisannya Samsung juga. Sekarang cuman pakai kertas seperti ini ya. Jadi kalau misalnya udah nata kabel kayaknya nggak bisa digunakan lagi kalau pakai kertas seperti ini. Kalau yang kemarin pakai kabel tis itu kan masih bisa digunakan buat ngerapiin kabelnya, nggak terlalu panjang. Sudah nyala kah? Oh iya, untuk tombol fisik yang sering kita komplain karena mudah patah itu apakah sudah berubah atau masih sama? Kita cek. Yap,
Ternyata modelnya masih sama sih. Jadi kalau nekan usahakan jangan pakai kuku ya. Biasanya kalau pakai kuku di sebelah sini udah pasti bakalan patah. Jadi cukup jangan pakai kuku, cukup langsung tekan yang bagian ini. Ada logo powernya ini aja. Tik gitu. Untuk desain depannya nggak terlalu berbeda dengan yang seri 7000, dia masih pakai frameless, tetap pakai frameless sih harusnya. Kalau dibikin tebel lagi bakal mundur lagi kayak yang lainnya. Untuk jenis panelnya pun masih sama, dia masih menggunakan VA panel. Cuman kalau Samsung meskipun VA panel itu gambarnya udah bagus sih, dari segi warna juga. Starternya masih sama ya, kayak yang seri Tizen OS sebelumnya di CU7000. Bentar. Cukup sedikit beda ya dari UI. Ini belum kita koneksikan ke internet sih. Kayaknya apa yang beda? Ikon-ikonnya lebih kecil ya? Apa karena belum login ini? Ini sih, ada fitur Daily Plus ini entah buat apa yang nggak saya temukan di seri Samsung sebelumnya. Anda dapat menggunakan fitur-fitur setelah menyelesaikan konfigurasi. Ini kayak layanan dari Samsung sih ya. Oh iya. Nanti untuk UI-nya coba kita bahas di video komparasinya dengan CU7000 ya. Saya ingin tahu update apa yang udah dilakukan Samsung di seri DU7000 ini. Nah, yang saya suka juga dari Samsung adalah meskipun dia pakai VA panel, tapi dia masih bisa memberikan viewing angle yang luas. Nggak kayak VA panel TV lain ya. Kalau VA panel TV lain itu dilihat dari samping udah hilang warnanya, udah pasti pudar banget. Nah, kalau punya Samsung ini, meskipun dia VA panel masih jelas ya, dilihat dari sudut manapun warnanya nggak terlalu berubah. Mungkin ada penurunan warna tapi nggak terlalu signifikan gitu. Itu yang saya suka dari VA panelnya Samsung. Nah, di video selanjutnya mungkin saya akan komparasikan dengan yang seri 7000 CU7000. Kebetulan kita masih ada barangnya. Saya ingin tahu update-nya di mana aja dari seri Samsung DU7000 ini. Cuman sampai sekarang saya masih nggak percaya, beneran nggak ada ya ini optikalnya. Ya sudahlah ya. Nggak tahu maksud Samsung apa, kita ambil positifnya aja ya. Mungkin Samsung memaksa customernya agar lebih modern kayak gitu aja. Oke, mungkin first impression dan unboxing Samsung DU7000 ini sampai sini dulu. Saya Brian pamit undur diri. Jika kalian sudah menggunakan TV ini duluan, silahkan sharing-sharing di kolom komentar ya, bagaimana keasikan dan fitur-fitur menariknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.